Latar belakang media surbaneka. Media surbaneka adalah media yang dibuat berdasarkan potensi yang terdapat suatu daerah, bisa di sekolah, di perkampungan, atau di suatu lokasi yang dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Untuk contohnya, surbaneka bisa berupa media 3 dimensi, papan atau board, realita, dan sumber belajar pada masyarakat. Papan board, contoh dari media ini adalah papan flanel, papan tulis, papan magnetik, papan buletin, dan sejenisnya. Media 3 dimensi yang termasuk media ini diantaranya make up dan mock up dan diamoram. Realita adalah sesuatu yang bisa dijadikan media berdasarkan benda nyata. Contohnya, guru yang membawa sekaligus memperlihatkan hewan kepada siswa. Sumber belajar di masyarakat, contohnya bisa berupa berkemah atau karya wisata. Manfaat dan tujuan media surbaneka. Manfaat positif dari penggunaan media sebagai bagian integral pengajaran di kelas adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, penyampaian pelajaran menjadi lebih baku. Setiap pelajar yang melihat atau mendengar penyajian melalui media penerima pesan yang sama. Kemudian yang kedua, pengajaran bisa lebih menarik. Media dapat diasosiasikan sebagai penarik perhatian dan membuat siswa tetap terjaga dan memperhatikan. Dan yang ketiga, pembelajaran menjadi lebih baik integratif dengan terapkannya teori belajar dan prinsip-prinsip psikologis yang diterima dalam hal partisipasi siswa, umpan balik, dan penguatan. Yang keempat, lama waktu pengajaran yang diperlukan dapat dipersingkat untuk pengantaran pesan-pesan dan isi pelajaran dalam jumlah yang cukup banyak dan kemungkinannya dapat diserap oleh siswa. Yang kelima, kualitas hasil belajar dapat ditingkatkan. Yang keenam, pengajaran dapat diberikan kapan dan di mana diinginkan. Yang ketujuh, sikap positif siswa terhadap apa yang mereka pelajari dan terhadap proses belajar dapat ditingkatkan. Yang terakhir, peran guru dapat berubah ke arah yang lebih positif dalam proses belajar mengajar. Kajian teoris media surbaneka. Lateheru 1988 menyatakan bahwa satu, media pembelajaran berguna menarik minat siswa terhadap materi pembelajaran yang disajikan. Yang kedua, media pembelajaran berguna dalam hal meningkatkan pengertian anak didik terhadap materi yang disajikan. Yang ketiga, media pembelajaran mampu menyajikan data yang kuat dan terpercaya. Heini, Malenda, Russell 1982 dalam Lida Prayitno 1989 mengemukakan keuntungan penggunaan media dalam pembelajaran adalah: yang pertama, membangkitkan ide-ide atau gagasan-gagasan yang bersifat konseptual sehingga mengurang kesalahpahaman siswa dalam mempelajarinya. Yang kedua, meningkatkan minat siswa untuk materi pelajaran. Yang ketiga, memberikan pengalaman-pengalaman nyata yang merangsang aktivitas diri sendiri untuk belajar. Yang keempat, mengembangkan jalan pikiran yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, kelima, menyediakan pengalaman-pengalaman yang tidak mudah didapat melalui materi-materi yang lain dalam menjadikan proses belajar mendalam dan beragam. Sehingga pembuatan media pembelajaran diperlukan untuk proses pelaksanaan pembelajaran dan proses berpikir siswa. Baiklah, adapun proses pembuatan dan penggunaan dari media pembelajaran surbaneka ini, yang pertama yaitu siapkan bahan-bahannya, ada kardus, gambar yang sudah di print, gunting, stik es krim, lem, dan
pertama-tama gunting gambar sesuai pola yang sudah kita print tadi. Kemudian gambar yang sudah kita gunting itu kita tempelkan di kardus, lalu kita bentuk pola dengan menggunakan pensil. Setelah selesai, tempelkan gambar hewan tadi dengan pola di kardus, lalu kita tempelkan kembali dengan stik es krim dan jadilah seperti gambar di samping. Nah, media serbanekan telah selesai. Alat peraga ini dapat digunakan dalam pembelajaran dengan hasil yang efektif jika dibawakan dengan membuat suara yang berbeda untuk masing-masing karakter animasi yang kita buat. Yang kedua yaitu gunakan intonasi yang berbeda sesuai dengan alur cerita. Yang ketiga yaitu ekspresikan cerita dengan gestur yang menarik. Dan yang terakhir yaitu sebagai bahan evaluasi, di akhir bisa diajukan pertanyaan kepada anak-anak terkait cerita yang dibawakan untuk mengetahui sejauh mana daya konsentrasi anak terlatih.